Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Kasaputri dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yaitu yang berjudul Konflik Sosial dan Kecemasan Perekonomian Masyarakat Bekasi pada masa pandemi COVID-19. Konflik sosial dan kecemasan perekonomian masyarakat Bekasi pada masa pandemi COVID-19. Saya akan menjelaskan isi dari artikel tersebut, yaitu pertama ada abstrak. Pandemi COVID-19 ini sangat membunuh perekonomian di dunia, salah satunya di Indonesia di Kota Bekasi. Peraturan pemerintah mewajibkan masyarakat melakukan pembatasan social distancing. Hal tersebut sangat menghambat proses perdagangan masyarakat, terutama pedagang di Kota Bekasi, karena semua kegiatan masyarakat itu dilakukan harus dengan pembatasan social distancing, karena pemerintah membuat peraturan tersebut. Jadi, masyarakat tidak bisa beraktivitas secara seperti biasa, seperti normal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak akibat pandemi COVID-19 pada pendapatan dan penghasilan masyarakat Indonesia, serta untuk mengetahui perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang dihasilkan dari data primer dan sekunder. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dan studi pustaka melalui data atau sumber dari media massa. Hasil penelitian di Jawa Barat, tepatnya di Kota Bekasi ini, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini terdapat dampak di antaranya. Yang pertama, sangat sulitnya mencari pekerjaan. 2, banyak pekerja yang dirumahkan. Terus yang ketiga itu munculnya kejahatan di beberapa tempat akibat susahnya mencari penghasilan. Karena susahnya ekonomi, jadi kejahatan itu merebak semakin banyak, terutama di Kota Bekasi ini. Yang keempat, negara mendapati kerugian. Kemudian ada pendahuluan, yaitu COVID-19 ini disebabkan virus corona yang telah menjadi pemberitahuan yang terus terulang dan diinfokan di seluruh Indonesia, baik secara media cetak maupun elektronik dan media sosial. Bahkan pemberitaan ini sudah ditetapkan sebagai pandemi. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serentak di mana-mana. Pandemi ini dapat mempengaruhi psikologis orang, mulai memikirkan pemberitahuan tentang sehat dan sakit. Perubahan emosi, ada rasa kecemasan terhadap masyarakat itu sendiri karena akibat virus corona ini. Terus dan perilaku sosial. Pemberitahuan perihal situasi tentang COVID-19 ada yang menanggapi dengan cara positif dan ada yang menanggapi dengan cara negatif. Kemudian kalau misalnya kita berpikir secara positif, yaitu menggunakan berbagai macam cara untuk mencegah agar tidak terjangkit COVID-19 karena sangat berbahaya. Kalau yang menanggapi secara negatif, yaitu dia melihat jumlah kematian yang disebabkan oleh penyakit COVID-19 sehingga membuat ketakutan bagi masyarakat Bekasi. Berikut ada rincian data penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi.
Paparan virus corona sangat membludak dan tersebar luas membuat pemerintah segera melakukan kebijakan atau tindakan dengan membatasi kegiatan masyarakat dan interaksi masyarakat. Pabrik, kantor ditutup, sekolah diliburkan, tempat usaha kuliner tidak menerima makan minum di tempat atau sebagainya. Semua kegiatan yang membuat orang berdekatan, tidak melakukan jaga jarak atau mengurangi paparan virus corona. Hal tersebut menjadi pantangan ketika ada orang-orang yang sedang sakit COVID-19. Karena COVID-19 itu penyakitnya, gejalanya seperti kayak sakit biasa, demam, batuk. Jadi kita harus waspada atau hati-hati. Karena kita tidak tahu dia terkena COVID atau tidak. Terus yang sedang diisolasi lalu menyebarkan virus corona secara cepat ke daerahnya melalui interaksi secara langsung. Maka pola itu disebut sebagai penularan komunitas. Semakin melebar penularan komunitas yang terjadi, maka usaha tambahan wajib segera dilangsungkan, yaitu dengan membatasi kontak antara satu warga dengan warga lain di daerah itu. Jadi kita walaupun sesama tetangga atau warga gitu, tetap harus melakukan jaga jarak agar bisa menjaga-jaga supaya terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Jika dilihat dari sisi lain, social distancing ini mampu menyelamatkan nyawa, dan dilihat dari sisi lain, hal tersebut dapat membuat kecemasan pertumbuhan bagi perekonomian masyarakat. Berikut data perekonomian Indonesia akibat adanya pandemi COVID-19. Dari data yang tadi, pertumbuhan perekonomian yang tadi, kemajuan kasus COVID-19 di Indonesia sudah sampai pada tingkatan di mana terjadinya kecemasan dan keresahan karena kasus COVID-19 ini. Masyarakat mulai panik dan cemas karena dengan adanya COVID ini semua kacau, dari perekonomian, dari kesehatan juga mempengaruhi. Anak-anak sekolah pun juga terpengaruh akibat adanya COVID-19 ini. Karena keresahan kasus COVID-19 di Indonesia yang tidak kunjung berkurang dan berakhir, sehingga banyak wilayah Indonesia menduduki ke dalam zona merah. Dan bahkan hal tersebut membuat masing-masing pemerintah daerah bekerja cepat menggerakkan upaya, yaitu pemerintah masing-masing daerah itu melakukan upaya dan pengadaan kebijakan untuk mengurangi jumlah paparan COVID-19 ini, karena banyak yang positif. Yang positif itu semakin bertambah. Dengan hal itu, kita dapat mengurangi rasa kekhawatiran dan ketakutan warga atau penduduk tentang COVID-19. Karena kalau pikirannya kita negatif terus, imun kita turun, sehingga itu bakalan mudah virus COVID-19 ini masuk ke tubuh kita kalau imun kita nggak bagus. Sebagian daerah Kota Bekasi yang terdaftar dalam zona merah, pemerintah daerah Bekasi itu segera melakukan tindakan atau upaya untuk mengurangi COVID-19 ini agar tidak makin bertambah. Yaitu setelah terjadinya kenaikan warga yang terkena positif virus corona, pemerintah bersama Polresta Bekasi dan Kodium habis-habisan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kerumunan dan tidak melakukan
dan tidak melakukan kegiatan yang bersifat tidak menjaga jarak. Setelah menjalankan kegiatan belajar mengajar KBM, studi from home, bagi pelajar di tingkat PAUD, TK, SMP, hingga SMA atau mahasiswa pekan lalu, begitu juga dengan aparatur sipil negara ASN bekerja dari rumah, work from home, dan semua tempat hukum hiburan malam tidak diberlakukan seperti bioskop. Saat ini, Pemkot Bekasi sudah melarang para pedagang kaki lima yang berada di dalam pasar tradisional maupun di luar lingkungan pasar, seperti di jalan, trotoar, tempat parkir, pokoknya tempat yang masyarakat sering kunjungi. Yaitu pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran paparan COVID-19. Untuk pemilik kios masih diizinkan untuk berdagang, tapi dengan mengikuti aturan kebijakan Pemkot Bekasi. Pedagang diharuskan untuk menggunakan alat untuk menghindari paparan COVID-19, yaitu seperti melakukan cuci tangan, memakai masker sesuai dengan anjuran pemerintah, memakai sarung tangan juga, serta kegiatan terutama di tempat umum atau di tempat keramaian. Perlakuan larangan kepada para PKL di area pasar tradisional berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan, karena virus corona saat ini pun semakin meningkat, bukannya menurun. Pengadaan cuci tangan portabel Wali Kota Bekasi dengan menyediakan tempat untuk mencuci tangan, yaitu kurang lebih di beberapa titik, yaitu di pusat-pusat yang sering dikunjungin masyarakat, seperti pusat pembelanjaan, rumah sakit, terminal, stasiun kota. Kita beri pembagian tempat untuk mencuci tangan, yaitu tempat cuci tangan itu dibagi-bagi di beberapa bagian tempat. Hal tersebut sebagai cara untuk mengurangi paparan virus COVID-19. Bupati Jawa Barat sudah memberitahu, seumpama badan tidak merasa enak atau tidak sehat, timbul gejala pneumonia, dan terdapat keluhan sesak napas, demam, batuk, dan pilek, itu tidak boleh diremehkan. Jadi kita jangan anggap pilek biasa atau batuk biasa. Kita harus segera untuk memeriksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, karena kita tidak tahu itu terkena virus corona atau enggak. Takutnya kalau misalkan dianya nganggap sepele, tetapi dia ternyata terkena virus corona positif, itu akan merugikan orang lain dan akan semakin menambah paparan virus corona ini. Virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini sangat berbahaya dan sangat cepat menyebar. Sangat cepat menyebar dan membuat angka kematian itu semakin meningkat di tahun ini. Dan sekarang paparan virus corona ini sudah melebar luas di berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini mempunyai dampak yang begitu sangat berpengaruh bagi perekonomian dan pendapatan penghasilan masyarakat, terutama masyarakat bagi Kota Bekasi.
pemicu rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini ialah menurunnya ketertarikan pada konsumsi dan investasi masyarakat, baik di ruang lingkup rumah tangga maupun di ruang lingkup pemerintah. Pada masa pandemi virus corona ini, masyarakat diharuskan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian bagi para usaha, bagi para pedagang. Karena gimana mau jualannya laku, sedangkan kita konsumen ini tidak boleh kemana-mana, diwajibkan di rumah. Jadi pedagang pun tidak ada yang beli, konsumennya tidak ada. Jadi pendapatan pedagang tersebut pun menurun. Jadi perekonomian masyarakat pun akhirnya menurun dan melemah. Warga atau masyarakat yang memiliki usaha menengah merasakan dampak, yaitu menurunnya hasil pendapatan tersebut dengan adanya wabah COVID-19 ini. Social distancing yang disebabkan oleh COVID-19, hasil pendapatan dengan adanya COVID ini sangat menurun dan mengalami kerugian. Social distancing ini dilakukan secara menyeluruh dan berlakukannya PSBB membuat perkantoran dan sebagian besar industri dilarang melakukan kegiatan. Jadi banyak PT-PT yang memberhentikan karyawannya itu secara tiba-tiba dan tidak digaji pula. Dalam hal itu, kalau PSBB diberlakukan lebih lama, diperluas ke kota atau semuanya PT itu melakukan PSBB, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian. Semua dapat mengalami dampak kerugian yang sangat besar. Berbagai negara menerapkan kebijakan, terutama warga di Kota Bekasi. Pemerintah daerah Kota Bekasi menerapkan lockdown untuk menurunkan dampak persebaran virus COVID-19. Selain menciptakan kegawatan kesehatan global, cara supresi dan mitigasi pandemi COVID-19 juga ini menimbulkan disrupsi yang kuat pada tatanan perdagangan internasional. Dari sisi penawaran, kebijakan lockdown dan working from home sangat berdampak bagi pegawai, buruh, tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Diberlakukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut akan memiliki dampak bagi para pelaku usaha. Para pelaku UMKM di Kota Bekasi sendiri, omset pendapatannya itu menurun. Dan itu sudah terjadi sebelum pemerintah membuat kebijakan lockdown dan working from home. Hal tersebut diberlakukan karena masyarakat yang takut terkena paparan virus corona. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang di daerah Bekasi mengalami berkurangnya jumlah konsumen. Karena konsumen itu biasanya makan di tempat dan tidak dibawa pulang. Sekarang lebih untuk masak sendiri karena lebih tahu higienis dan kebersihannya. Dengan kondisi yang terus-menerus seperti ini, banyak pengusaha UMKM itu mengalami kebangkrutan dan harus gulung tikar karena tidak adanya pembeli berdatangan semenjak adanya paparan virus corona. Rata-rata pengusaha UMKM ini yang mengalami kebangkrutan adalah mereka yang tidak mau bergabung dengan kurir online seperti GrabFood dan pengusaha
UMKM ini sampai sekarang bisa bertahan dengan pandemi COVID-19, yaitu mereka yang menjual kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, dan rumah makan yang harganya masih terjangkau bagi masyarakat. Paparan virus COVID-19 selain menimbulkan masalah kesehatan bisa juga mengakibatkan resesi ekonomi termasuk di Indonesia, yaitu hasil survei Badan Pusat Statistik BPS tentang dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha ini menunjukkan 6,78% perusahaan harus berhenti beroperasi, sementara ada 18,7% perusahaan yang memutuskan menghentikan operasionalnya, sementara pelaku usaha yang bertahan pun akhirnya merasionalisasi perusahaannya dengan mengurangi beban operasional. Hal itu turut berdampak terhadap kondisi ketenaga kerja Indonesia. Berikut grafik para pekerja, bisa dilihat. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian di dalam negeri menurun drastis. Akibat berhentinya produksi, akibatnya para buruh kerja yang dirumahkan atau di PHK, termasuk di Kota Bekasi. Data yang dilaporkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bekasi terkait dengan kondisi pekerja buruh pada perusahaan sampai dengan bulan Desember 2020, itu setidaknya ada totalnya itu 2,935 pekerja di Kota Bekasi yang terdampak selama COVID-19 ini terjadi. Jika dikomparasikan dengan data jumlah perusahaan yang ada di Kota Bekasi berdasarkan jumlah pekerja, yaitu 2.203 perusahaan dengan jumlah total pekerja 84.777 pekerja buruh. Maka presentasi jumlah pekerja buruh yang terkena PHK itu dalam masa pandemi ini bertambah 1,9% dan presentasi jumlah pekerja buruh yang dirumahkan bertambah 0,5%. Itu menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Yang kedua, yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dengan metode kualitatif. Metode penelitian menggunakan sebuah penelitian yang deskriptif, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian yang dapat menggambarkan sebuah permasalahan kecemasan masyarakat terhadap perekonomian akibat COVID-19 di Kota Bekasi, serta dapat memaparkan dampak yang terjadi akibat COVID-19 tersebut. Yang pertama, yaitu metode pendekatan. Metode pendekatan itu sering digunakan untuk dalam penelitian. Pendekatan kualitatif, yaitu pendapatan pemahaman yang lebih rinci. Yang kedua, bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif yang tujuannya untuk mengetahui dampak-dampak apa saja yang terjadi di masa pandemik ini. Yang ketiga, pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu dari data internet maupun media massa. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode yang telah menjelaskan pada masalah pemahaman secara mendalam terhadap suatu konflik dengan melihat permasalahan untuk meneliti selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Menurut teori, adanya kenaikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dapat menembus tenaga kerja, kemudian bisa menurunkan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dapat diukur dengan kenaikan atau menurunnya produksi domestik yang didapatkan di suatu negara, yang disebabkan oleh indikator yang ada hubungannya melalui angka dalam jumlah pengangguran, yaitu GDP, menurut dari sebagian yang melakukan penelitian yang lebih terdahulu.
penelitian yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia itu memberikan peluang kerja baru. Dampak corona bagi masyarakat. Virus corona saat ini sudah merebak luas, tidak hanya di dunia tapi di Indonesia pun merasakan adanya virus corona ini. Virus corona ini sangat memprihatinkan sekali. Pemerintah segala menerapkan membuat kebijakan yaitu physical distancing secara menyeluruh. Masyarakat menjalankan work from home untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dengan menerapkan kebijakan physical distancing ini, semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah itu sangat dibatasi. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa sektor bisnis mengurangi atau bahkan memberhentikan kegiatan dengan waktu yang tidak ditentukan. Kemudian ada dampak corona COVID-19 bagi dunia pendidikan. Dampak corona yang dialami oleh masyarakat dirasakan di dalam dunia pendidikan. Dengan pemerintah membuat kebijakan meliburkan atau mengalihkan proses belajar dari sekolah menjadi di rumah, membuat banyak pihak itu kesulitan, terutama orang tua yang kebingungan. Karena tidak semuanya orang tua itu pinter dalam hal teknologi. Ada yang gaptek, tidak mengerti teknologi. Jadi mereka sangat kesulitan untuk mengontrol anaknya dalam hal belajar. Kondisi pertumbuhan perekonomian. Keadaan pertumbuhan perekonomian Indonesia saat pandemi COVID-19 di tengah wabah corona ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Dalam hal tersebut dikarenakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menstabilkan penyebaran virus corona ini. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PSBB dan lockdown menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Kemudian hal itu menjadikan sejumlah kegiatan perekonomian tidak dapat berjalan dengan mulus. Hal tersebut dapat mengurangi pendapatan perekonomian masyarakat, terutama di masyarakat Bekasi. Karena itu sangat berpengaruh. Kesimpulannya, menurut data, maka dapat dijelaskan bahwa COVID-19 telah ditentukan WHO sebagai masalah global. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini dapat mengakibatkan berkurangnya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini sangat lemah. Kemudian membutuhkan beberapa peraturan pemerintah yang relevan untuk menangani pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kasus PHK pada saat COVID-19. Beberapa peraturan pemerintah ini dapat dijalankan untuk meringankan masalah yang timbul akibat COVID-19, yaitu pemerintah merilis kartu prakerja sejak akhir Maret.